Jagat Sukmo. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Nah, di temuan horor kali ini, gue menemukan sebuah cerita horor lagi masih di thread Kaskus. Masih di Kaskus ya, kita ambil ya. Dan masih ditulis oleh Hariwi JYY. Nah, kali ini judulnya adalah Misteri Desa Kaki Gunung. Jadi ada desa di kaki gunung. Di kaki gunung. Jadi desa ini terdapat di sebuah pedalaman di Provinsi Jawa Tengah. Wah, main ke Jawa Tengah lagi kita. Betul. Oke, silakan beri. Namanya Desa Gunung Wetan. Wetan apa Wetan bacanya? Wetan kali. Wetan kali ya? Wetan. Dalam bahasa Jawa Wetan atau Wetan? Wetan ya. Desa Gunung Wetan namanya. Okay. Desa Gunung Wetan ini terpencil penduduknya. Yang ada di desa itu kebetulan banyaknya orang tua. Orang-orang tua, orang-orang muda jarang karena orang mudanya udah pada merantau ke kota-kota besar ya. Jadi sisanya tinggal orang-orang tua di sana. Nah, dan juga hanya terdiri dari beberapa puluhan kakak aja, kartu keluarga. Oh, dikit betul. Kepala keluarga, kakak itu kepala keluarga tuh, kartu keluarga lah. Jadi warganya di sana juga nggak terlalu padat. Ya udah di pedalaman, di bawah kaki gunung, isinya orang tua dan desanya tidak terlalu padat penduduknya. Berarti repot tadi itu, Bri. Kenapa? Kalau diserang sama kampung sebelah. Oh iya, kayaknya nggak ada kampung terdekat tuh. Oh, nggak ada. Berarti itu saking pedalamannya. Okay. Gitu dia bawah kaki gunung ya. Lanjut. Nah, di sini ada yang unik nih di desa ini, yaitu posisi rumahnya, Dit. Gimana? Biasanya kalau desa kan rumah ada belokannya, ada gangnya. Ini enggak. Ini garis lurus aja. Jadi desanya rumah-rumah itu dibangun berdampingan. Lurus doang. Jadi ada jalan lurus aja, satu jalan lurus dan rumahnya di kanan kirinya. Jadi mereka nggak ada belok kanan kiri nggak ada. Cluster. Jadi nggak ada rumah yang saling membelakangi. Oh, ya hampir kayak kan, lurus gitu. Doang. Bedanya gitu kan? Mungkin dia agak banyak karena kan ada beberapa puluh kakak gitu. Jadi kalau kalian bayangin ini jalanan lurus, kanan kirinya rumah. Nggak ada rumah yang saling membelakangi. Semuanya berhadapan dan bersampingan. Dibangunnya memanjang gitu. Itu uniknya desa itu. Jadi semua rumah dibangun di pinggir jalan ya, kebayang ya. Nanti kalau bisa editor nanti digambarin nih posisinya. Jadi bentuk desa ini memanjang terus sampai akhirnya di ujung jalanan. Jadi mirip di rumah-rumah film western, film cowboy. Ya, mirip kayak gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena di situ ada pantangan untuk membangun rumah di belakang rumah lainnya. Oh, jadi nggak boleh ada. Berarti belakang rumah nggak ada? Nggak ada rumah. Jadi pokoknya rumahnya semua berdampingan kanan kiri. Iya. Dan depan-depanan. Jadi cuma ada dipisahkan oleh sebuah satu jalan yang hanya muat satu mobil. Ya, kebayang layout desanya ya guys ya. Jadi tadi gue udah bilang itu hanya bisa dilalui satu mobil jalanannya. Dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Jadi bisa dibilang kalau jalan di desa itu cuman jalan itu aja. Jadi dia sangat terpencil di dalam. Jadi nggak ada belok-belok, pokoknya satu jalan itu aja sampai ujung. Dan keliling rumah-rumahnya itu adalah pohonan yang rimbun. Gitu. Nah, di sebelah barat berdiri gunung yang cukup terkenal di Indonesia. Cuman kita nggak bisa sebutin di sini. Nama gunungnya apa? Yang jelas gunungnya cukup terkenal dan ada di Jawa Tengah. Nah, kalian kira-kira aja tuh kira-kira gunungnya apa. Nah, dia rata-rata penduduk di situ nggak memiliki pekerjaannya biasanya mancing, bertani. Mereka hidup juga kadang-kadang dari kiriman uang dari anak-anaknya yang kerja di kota-kota besar. Tadi kita balik lagi kan penduduknya isinya orang-orang tua. Jadi mereka nggak ada yang punya pekerjaan tetap. Kalau nggak mancing, bertani dan mengandalkan hidupnya dari kiriman anak-anaknya. Nah, di situ juga desanya dilalui oleh salah satu anak sungai Bengawan Solo. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau memetakan kira-kira di mana nih desanya ya, kalian lihat aja desa yang di
lewati oleh anaknya Bengawan Solo tuh kira-kira. Banyak lah ya. Betul. Nah, disitulah di sungai yang aliran sungai Bengawan Solo itu jadi tempat hiburan warga desa juga, biasa buat mancing. Oh, berarti gitu. warga desa mancing di situ lah Warga desa biasanya suka mancing situ. Dan satu lagi, di desa ini belum dialiri listrik. Ah, gila. Ya, kebayang ya Repot banget kehidupan ya. mereka ya. Jadi tidak ada listrik, Nggak ada TV. tidak ada TV, ya udah pasti. Iya, makanya. Terus hiburannya hanya memancing dan terpencil lah pokoknya mereka ya. Nah, Alkisah nih. Jadi ceritanya ada 2 orang pemuda cowok, dia datang ke desa itu. Jadi dia tuh perwakilan dari sebuah perusahaan yang akan membuat tambang batu dan pasir di situ, di daerah situ. Nah, waktu pembangunan tambang itu ternyata karena kan pakai alat-alat berat kan gitu ya. Jadi banyak genteng rumah penduduk atau bagian-bagian rumah mereka karena guncangan alat berat itu rusaklah rumah Efeknya mereka. Efeknya. Makanya 2 pemuda ini yang bernama satu namanya Joko dan Nanda yang usianya 134 tahun, si Joko dan Nanda yang berusia 27 tahun ini diutuslah mereka oleh perusahaan mereka untuk mensurvei ke desa itu untuk apa nih, siapa aja sih yang mengalami kerugian, mau ganti rugi perusahaannya gitu. Jadi diutuslah 2 orang ini untuk melakukan survei ke desa itu. Nah, dia sebenarnya tambang itu udah mau jadi, cuman karena ada masalah ini terpaksa dihentikan dulu karena banyak kerugian yang dialami oleh para warga desa. Ya udah, akhirnya nih 2 orang ini diutuslah, dikirim untuk mengambil data melalui survei, ya. Dan disambut baiklah oleh seorang tetua desa namanya Pak Handoko. Jadi udah ada 3 nama ya, Joko, Nanda, dan Handoko. Dan Pak Handoko si tetua desa. Usianya sekitar 53 tahun. Dia dituakan bukan karena tua, tapi sikapnya yang bijaksana dalam menghadapi masalah. Ya biasanya pasti di sebuah desa pasti ada orang yang dituakan lah, yang bisa jadi pemimpin di desa itu. Nah, Joko sama Nanda dikasih tempat tinggal nih di sebuah rumah yang memang kosong rumahnya, nggak ada penduduk di sana. Dan karena pemiliknya sedang merantau ke kota lain, gitu. Jadi mereka berdua dikasih rumah itu untuk tinggal di situ di sementara saat mereka melakukan survei pengambilan data itu tersebut, data-data kerusakan. Akhirnya mereka menginaplah beberapa hari di situ. Nah, lancar nih pengambilan data, lancar semua sama warga-warga, lancar semua berjalan lancar, aman. Suatu hari, suatu malam nih, dia udah mulai lagi istirahat nih mereka berdua. Terus suasana gelap kan nggak ada lampu. Tapi walaupun gelap, tetap ada warga yang nongkrong tuh jam 9 malam, masih ada warga yang ngobrol-ngobrol di luar, duduk-duduk di luar. Oke, biasa aja. Dan akhirnya mereka berdua mandi. Mereka mandi, ada sebuah kamar mandi terbuat dari kayu-kayu tua. Airnya langsung dari sumur. Nih mereka si Joko dan Nanda mandi. Setelah mandi, mereka duduk-duduk juga lah karena masih belum ngantuk kan, masih tidur belum bisa tidur. Mereka duduk-duduk. Nah, ya tiba-tiba ada sebuah kejadian janggal. Apa nih, Bri? Jadi di ujung desa dari kejauhan, kan tadi kebayang ya, desanya cuma ada satu jalan lurus ya. Jadi dari ujung banget terdengar suara kring 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 kayak bel. Sebuah dari jauh seperti lonceng yang berbunyi berulang-ulang. Sontak semua warga menatap ke ujung jalan kan. Tapi kayak mereka udah mengetahui sesuatu tuh. Mereka udah familiar sama bunyi itu. Jadi semua warga ketika melihat ke ujung jalan gitu, mereka langsung serentak masuk ke dalam rumah. Langsung masuk ke rumah dengar bunyi itu. Nah, si Joko sama si Nanda kan tadi satu. Ya, Joko dan Nanda kan kebingungan, belum di briefing nih dia. Penasaran. Terus tiba-tiba Pak Handoko lari dari kejauhan menghampiri si Joko dan si Nanda. Masuk sambil teriak gitu. Masuk sambil panik nih, dengan wajah panik. Dan akhirnya Joko dan Nanda masuk ke rumah sambil diikuti Pahan. Nah, jendela di pintu langsung ditutup rapat. Terus mereka sama Pahan, mereka berdua kebingungan dong. Akhirnya dia nanya, ada apa sih Pahan, kenapa? Ada apa gitu kan. Sambil di luar tuh suara kering-kering itu tetap terdengar terus. Jadi seperti lonceng, kring gitu. Seakan ada sesuatu yang berjalan di depan rumah mereka. Nah, Pahan akhirnya ngatur nafas kan, habis lari-lari sambil tersengal-sengal nafasnya dia berkata, Mas Nanda, Mas Joko, ingat ya, kalau dengar suara itu lagi langsung masuk rumah. Jangan ada cahaya.
Jadi mereka tuh di dalam rumah karena nggak ada listrik kan pakai lampu sentir ya. Ya, lampu Lentera. Betul, lentera. Ya, pintu jendela dikunci semua dan jangan coba-coba lihat keluar. Kata si Pak Handoko dengan nada yang serius. Tanya makanya si Joko penasaran kan, loh emang kenapa Pak? Gitu katanya. Setan katanya. Itu setan cincing. Itu suara setan cincing. Cincing bilangnya setan cincing si Pak Handoko. Kalau dia datang ke sini artinya dia sedang cari makan. Setan jadi makan tuh. Jadi identiknya dengan bunyi kring gitu. Ya, terus kalau kalian sampai ketahuan, mereka akan datang dan kalian akan jadi korban. Kata si Pahan. Handoko. Serius, tanya Nanda nih. Nanda yang umurnya 27 tahun tadi tuh, yang semakin penasaran. Sementara suara loncengnya masih ada nih di luar, masih bunyi terus. Terus kalau kita ketahuan kita dimakan gitu, kata si Nanda. Dulu nih Pahan ngomong lagi nih, ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tak berdaya pagi harinya. Nggak ada yang tahu mereka ditangkap sama setan itu kan. Jadi yang terjadi sama anak muda itu mereka jadi kayak mayat hidup. Mereka diem, mereka lemas gitu, tapi masih ada napasnya. Tapi antara hidup sama mati karena dia nggak bisa gerak apa-apa, kaku. Gitu. Jadi mereka kayak ibaratnya kayak mayat hidup aja. Jadi masih ada napas tapi nggak bisa berespon. Udah nggak bisa ngapain deh. Ditemukan dalam keadaan seperti itu. Jadi diduga itu dia jadi mangsanya setan cincing itu. Tapi infonya yang ditemukan itu mati apa enggak? Nggak mati, itu hidup gitu aja gitu aja. Kaku aja, hidup antara hidup dan mati. Jadi napasnya ada, cuman nggak bisa respon kayak orang koma kali. Iya. Kayak gitu. Jadi istilahnya mungkin di rohnya udah nggak ada kali, udah diambil mungkin. Ya udah kosong aja udah. Iya, udah kosong aja. Cuman mungkin badannya aja masih sehat gitu kan. Jadi terus mereka pun terdiam sesaat. Suasana jadi hening. Sementara suasana lonceng terus terdengar tanpa henti di luar. Masih ada tuh setannya. Maaf mas, kalian memang harus tahu soal ini, soal setan ini. Dan saya mohon untuk mematuhi aturan yang ada. Sekarang saya nggak bisa pulang karena kalau keluar kan pasti ketahuan. Jadi dia nginap tuh Pak Handoko di situ. Saya sudah mengorbankan anak dan istri saya di rumah. Maksudnya harusnya kan dia jagain anak istrinya, tapi dia malah ninggalin demi ngasih tahu kalian berdua. Jadi please kalian jangan harus melanggar aturannya. Iya, harus nurut. Kalau dibilang di dalam nggak boleh ngintip, nggak boleh buka pintu, nggak boleh nyalain cahaya. Ngintip aja nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Jadi itulah kata si Pahan. Akhirnya malam itu mereka tidur bertiga tuh ya bersama di rumah itu. Sambil suara lonceng terus terdengar, bahkan saat mereka mau tidur masih aja ada suara loncengnya. Nggak kelar. Iya, nggak kelar-kelar. Nggak ada yang pernah tahu makhluk apa yang ada di depan rumah mereka. Satu pun warga nggak ada yang berani ngintip. Jadi nggak ada yang tahu nih sosoknya kayak apa, Di. Nggak ada tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi mereka pun semua ketakutan dan nggak berani dan mau. Dia yang penting udah deh, kalau kata tetua desa nggak boleh dilihat ya udah. Yang penting nyawa mereka. Berarti yang mereka tahu cuma suara. Pernah ada korban itu. Pernah ada korban. Gitu ya. Terus karena kalau lihat itu karena kalau misal ada yang ngintip penasaran, setan itu tahu dan tiba-tiba setan itu bertamu ke rumah. Oh gila. Gitu. Jadi ya udah nggak ada yang berani ngintip. Repot banget. Gitu. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu dan alasan kenapa semua rumah di sini dibangun sejajar karena itu supaya setan itu nggak belok-belok ke kanan kiri. Jadi ada latar belakangnya kenapa semua rumah dibangun bersampingan, lurus aja. Jadi supaya nanti kalau ada setan cincing dia jalannya lurus aja, nggak pakai belok-belok. Nggak nyari kemana-mana. Nggak nyari kemana-mana, jadi gampang mungkin ya ke deteknya gitu. Gitu. Selain itu agar si setan tidak hanya berjalan lurus dan tidak belok kemana-mana. Ya. Nah besok paginya Joko dan Nanda sepakat untuk nggak ngomongin apa yang barusan semalam mereka alami. Mereka melakukan survei seperti biasa, mengerjakan tugas seperti biasa, dan kebetulan hari itu adalah hari terakhir mereka karena tugasnya udah selesai nih. Udah tersurvei lah semua rumah-rumah yang rusak itu. Kalau lancar besok mereka akan pulang pagi-pagi. Nah, selama melakukan tugasnya dan bercengkrama dengan warga desa, nggak ada satupun warga yang membahas soal setan cincing itu. Jadi nggak ada satupun yang nanya semalam ada apa ya gitu-gitu gimana, nggak ada. Mereka semua bungkam, mereka semua tidak ada yang membahas tentang kejadian semalam.
Akhirnya waktu berlalu begitu cepat, akhirnya pekerjaan di hari itu pun selesai dan hari sudah menjelang malam kembali. Ya, terus Joko menghubungi perusahaan agar dijemput sebelum malam. Tapi ternyata perusahaan nggak bisa jemput malam itu. Akhirnya dijemputnya besok pagi. Oh, nginep lagi nih. Nginep lagi, terpaksa mereka berdua terpaksa nginep lagi. Padahal mereka sebenarnya udah nggak betah, udah takut di desa itu. Nah, udah nih. Akhirnya mereka terpaksa berdiam diri di dalam rumah saat itu karena kejadian kemarin malam. Mereka juga masih parno lah istilahnya, ya, masih trauma gitu ya. Padahal warga lain tampak biasa-biasa aja di luar. Karena itu baru pertama kali kali ya. Iya, dia baru pertama kali dan warga-warga mungkin udah biasa, udah berkali-kali mungkin setan itu mampir ke desa itu. Udah, terus si Nanda sambil penasaran dia nanya sama Joko, Mas itu kira-kira gimana sih bentuk setannya? Penasaran kan? Masih penasaran. Terus aku penasaran loh Mas, nanti coba aku cari akal untuk supaya bisa lihat. Nah, dimulai dari rasa penasaran nih Masnya, biasanya jadi musibah nih. Iya nih, si Nanda penasaran nih guys. Ya, kalau bisa jangan sampai datang lagi, kata si Joko. Oh bisa, udah kemarin aja gak usah datang lagi di malam ini. Terus turuti aja apa kata Pak Han, ini malam terakhir kita, cari aman aja lah, kata si Joko. Dia nggak mau cari masalah nih si Joko. Nah, tiba-tiba terdengar lagi datang lagi nih. Cing 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 cing. Suara lonceng lagi, kedengaran lagi dari kejauhan. Bubar lagi warga, termasuk Joko Nanda karena udah tahu kan. Mereka langsung masuk ke rumah, semua warga juga langsung masuk ke rumah dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Akhirnya karena lampu nggak boleh nyala juga, serentak langsung gelap gulita. Iya, serem banget sih itu. Iya. Jadi kring, langsung serentak gelap gulita desanya. Nah, lampu minyak kan dimatiin, kegelapan total melanda seluruh desa. Joko Nanda akhirnya diem aja sambil baca-baca doa. Nah, Nanda yang sudah sangat penasaran, si Nanda nih penasaran banget, dia pun mikir nih gimana caranya, gue penasaran tapi gue takut. Akhirnya tahu nggak dia gimana? Dia jalan diem-diem ke jendela, dia taruh handphone. Terus? Di sela-sela sambil posisi nyala record video. Iya, nge-record. Tanggi dia penasaran, jadi dia selipin handphonenya sedikit, mungkin agak nongol dikit kameranya gitu ya. Terus dia nyalain record videonya dengan harapan dia bisa merekam sosok setan cing-cing itu. Akhirnya ya ke-record akhirnya. Akhirnya si Joko nggak tahu karena Joko sibuk lagi baca doa. Iya. Terus Nanda doang nih sangat penasaran, dia keluarin ponsel dan dia sempat mendapatkan gambar beberapa detik. Berhasil ditangkap melalui kamera ponsel sambil ada suara loncengnya. Kemudian dia lihat kan videonya kayak apa. Ternyata sosoknya adalah manusia biasa. Bentuknya manusia. Seorang laki-laki dengan baju khas keraton Jawa. Ya, baju khas keraton Jawa berjalan lambat di tengah kegelapan. Ternyata yang bunyi cering-cering itu karena di kakinya itu terikat sebuah lonceng. Jadi setiap dia jalan kling gitu. Tapi loncengnya satu apa banyak itu? Kayaknya mungkin di kanan kirinya kakinya. Jadi setiap jalan selalu jadi bunyi. Itu yang dilihat dan tetapi Nanda nggak tahu, dia nggak kelihatan wajahnya tuh kayak apa. Akhirnya Nanda kan agak terdiam dia lihat video, serem juga, dia langsung hapus. Nggak dipublish tuh? Dia langsung hapus videonya dan nggak berbicara apa-apapun kepada Joko. Jadi dia nggak bilang juga sama temennya kalau gue sempet rekam gitu. Mungkin dia juga melihat sosoknya, wah manusia tapi serem juga nih, kayak udah pakai keraton Jawa, terus pakai ada lonceng-loncengnya gitu kan. Terus udah nih, tiba-tiba saat dia hapus videonya, saat itu juga suara loncengnya berhenti. Di situ depan rumah itu? Iya. Mampus. Berhenti suara loncengnya guys. Terus? Nah, terus si Joko nanya, Nan, kok suaranya udah nggak ada nih Nan? Gitu. Terus si Nanda bilang, saya nggak tahu Mas, mau cek keluar, kata si Nanda kan. Jangan, cari mati kamu, kata si Joko. Tidur saja udah, tidur gitu. Akhirnya mereka memejamkan mata. Karena belum ngantuk, agak sulit bagi mereka untuk tertidur. Beberapa menit kemudian muncul suara dari luar rumah mereka. Ada suara dari luar rumah mereka ini. Mas Joko, Mas Nanda.
suara Pahan tuh ternyata. ya. Loh, Pahan Mas, kata Nanda yang kembali membuka mata. Kemudian Joko pun duduk. Kata Joko gini, ayo keluar dulu. Nanda mengikuti Joko dari belakang. Anehnya, saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Wah, si Cincing. Bisa jadi si Cincing pakai suara si Pahan Joko, supaya menarik perhatian si Joko sama si Nanda. Gak ada orang loh Mas, sepi begini, kata Nanda. Masuk aja Mas, kata Nanda. Belum sempat masuk ke dalam rumah, suara lonceng itu kedengaran lagi sekali doang, tapi kring, kayak gerak-gerak begitu. Hanya satu kali dan sumber suaranya tahu nggak dari mana? Dari mana? Kan dia lagi buka pintu kan, mereka berdua berarti posisinya lagi di luar pintu kan. Luar pintu. Belakangnya rumahnya kan. Posisi suara itu di belakang rumah. Mampus. Di dalam rumah mereka, suara kring lonceng. Kena dong. Kena. Tercium juga bau anyir di sekitar mereka. Sontak mereka berdua kaget, wajahnya seketika pucat dan badannya gemetar. Gak ada yang berani bicara saat itu. Mereka pun menelan ludah sambil mengucapkan doa-doa. Saat menoleh ke belakang, ya udah kebaca lah ini ya. Ada seorang laki-laki tadi berpakaian khas keraton Jawa lengkap dengan belangkonnya. Wajahnya itu berbentuk pada manusia pada umumnya, kayak manusia biasa. Hanya saja hidungnya mirip hidung babi. Hidung babi. Gitu. Dan mulutnya lebar dengan sebuah lidah panjang yang menjulur ke bawah hingga ke lehernya. Terus kedua pasang matanya berwarna merah menatap tajam. Kemudian sosok laki-laki itu menyeringai ke arah Joko dan Nanda. Cabagus konangan, artinya apa tuh Cabagus konangan? Anak baik ketahuan. Oh, jadi konangan itu artinya ketahuan. Konangan itu ketahuan. Ya Cabagus konangan, ucap sosok itu yang membuat mereka berdua terpaku dan tak bisa bergerak. Keesokan harinya, Pahan menemukan rumah singgah Joko dan Nanda kosong melompong. Sementara barang-barang mereka masih ada di sana. Akhirnya warga cepat mengetahui hal ini dan tak lama supir yang menjemput pagi-pagi itu datang dan dijelaskan mengenai hilangnya Joko dan Nanda. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya ditemukan tergeletak di hutan, di tengah hutan. Si Joko dan Nanda dalam kondisi sama kayak orang yang sebelumnya ditangkap. Jadi kondisinya antara hidup atau mati, nggak jelas. Masih ada napasnya, tapi nggak bisa merespon, kaku. Itu gara-gara si Nanda itu. Iya sih. Gara-gara si penasaran. Si Joko yang nggak tahu apa-apa, Nanda jadi kena. Udah. Jadi melihat hal ini, para warga tahu kalau setan Cincing pelakunya. Mereka melanggar pantangan warga desa saat setan itu muncul. Ketahuan akhirnya Pahan sangat menyesal akan kejadian ini. Joko Nanda telah jadi saksi sekaligus korban dari setan Cincing. Itu berarti apa sukmonya dia ambil kali ya? Betul, bisa jadi. Ini kejadian Joko dan Nanda ini kejadian pertama lagi setelah 15 tahun. Tidak pernah ada kejadian itu. Seru amat itu. Setan Cincing guys di Desa Dawa Tengah, Desa Waten, Gunung Waten tadi. Wetan. Iya. Wetan itu artinya utara ya? Timur. Oh, timur. Berarti dia posisinya di sebelah timur tuh. Itu serem. Gitu, di pedalaman gelap, desa terpencil, ada setan. Ada setan di jalan lurus. Tapi sih gue percaya sih ya, karena pasti di tempat terpencil gitu udah minim penerangan, udah pasti. Kalau itu enggak, gue tanya deh, itu desanya beneran nggak ya? Ya ada loh, ini kan cerita beneran temuan horor. Iya, maksudnya beneran. Mungkin gitu bisa ya? jadi aja beneran gitu. Enggak, maksud gue listriknya sampai nggak masuk berarti terpencil banget. Terpencil banget, makanya dibangun di Jawa loh ini. Di Jawa. Ya kan, bukan luar Jawa kan. Betul. Jadi gitu ceritanya deh, yang gua temukan di Kaskus yang ditulis oleh Hari Wijayeye ya. Nah, kalau kalian juga punya nih cerita-cerita horor, bisa dong. Bisa kirim ke kita di DM juga boleh IG kita nih. Atau di email kita. Kita senang banget kalau kalian mau berpartisipasi mengirimkan cerita-cerita horor kalian ke Jagat Sukmo. Gitu ya. Gimana Dit? Kita sudahi saja video ini. Kita cerita-cerita lagi. Betul, kita cerita lagi. Masih banyak nih stok cerita kita. Apalagi kalau kalian nambahin juga nih guys. Gitu deh. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.